Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, jumpa lagi dengan channel saya. Cerpen Cinta, Senja Terindah. Aaron itulah nama panggilanku di sekolah. Aku sendiri merasa tidak terlalu pintar dan tidak bodoh juga. Aku bersekolah di SMK Negeri di Jogja. Pertemuanku dengan dia memang saat pendaftaran murid baru di sekolah kami. Dan mulai saat itu aku tak bisa melihat cewek lain yang secantik dia. Saat itu aku berharap dia dan aku bisa satu kelas nantinya saat sudah terima menjadi murid baru. Oh Tuhan, Kau mengabulkan permintaanku untuk sekelas dengan dia. Setelah kita mulai tahun ajaran baru, saat yang kutunggu yaitu saat perkenalan. Benar, ibu guru menyuruh kita untuk maju dan berkenalan. Satu persatu murid pun maju untuk mengenalkan dirinya. Dan pada saat giliran dia, aku tak berhenti untuk memandang wajah yang dihiasi senyum malu-malunya sangat manis dan membuatku seperti melayang saja. Dan setelah dia berkenalan dan ternyata namanya Erin Pramesti, nama itu susunannya hampir seperti namaku. Aku pun berhayal mungkin aku bisa jodoh dengan Erin. Sejak saat itu aku mencoba untuk selalu dekat dengan dirinya, mulai sekedar bertanya tentang pelajaran ataupun tentang dirinya. Aku rasa dia juga merasakan kalau aku ingin selalu dekat dengan dirinya. Setelah aku merasa kalau aku sudah bisa mendekati dirinya, dia pun sudah menganggapku seperti teman perempuannya sendiri. Setelah lama berlalu, aku mulai menunjukkan perasaanku yang sebenarnya terhadap Erin. Untuk awalnya aku sedikit ragu untuk mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya kepada dirinya. Tapi aku masih takut untuk mengungkapkan perasaanku. Aku khawatir kalau Erin malah bisa menjauhiku. Padahal aku sudah nyaman dengan seperti itu. Walaupun tidak ada hubungan kasih, tapi aku sudah cukup merasa nyaman bila ada di dekatnya. Dan aku takut hal ini hilang karena aku mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Hari-hari di sekolah akhir-akhir ini aku lebih memilih untuk menyendiri dulu. Sampai-sampai teman sebangku bilang, "Lu kesambet ya Ron? Apalagi patah hati?" Katanya sambil tertawa puas mengejekku. Untuk saat itu aku masih menyendiri memikirkan perasaan yang ingin ku sampaikan ini. Di satu sisi aku selalu nyaman bisa selalu ada di dekat Erin. Di sisi lain, aku tak sanggup melihat bila Erin menjalin hubungan dengan orang lain. Sampai akhirnya Erin menghampiriku saat aku berada di dalam kelas dan dia mengatakan, "Kamu ngapain Ron, diem aja di kelas sendirian lagi?" Aku menjawab dengan agak gugup, "Gak apa-apa Rin, aku lagi gak enak badan aja." Erin pun mencetus, "Gak enak badan apa galau? Ayo temenin aku makan di kantin." Aku pun hanya bisa mengiyakan saja. Perjalanan di kantin, Erin pun malah ngerjain aku. Ngapain sih kamu diem aja Ron? Kalau mikirin cewek ya, emang siapa ceweknya?" Aku pun menjawab, "Enggak kok, aku lagi gak enak badan aja." Walaupun dalam hati aku menjawab aku sedang memikirkan dirinya.
Setelah sampai di kantin, dia langsung pesan makanan yang memang dia sudah tahu makanan kesukaanku di kantin. Erin pun menanyakan yang biasanya, kan Ron? Aku menjawab, iya Rin, kamu kan sudah sering makan sama aku di sini. Erin hanya membalas, oke Ron, yang jelek, sambil melet ke arahku. Setelah selesai makan, aku ngobrol sebentar dengan Erin. Niatku ingin mengajaknya menikmati senja di dermaga. Rin, nanti sore kamu ada acara nggak? Enggak, emang kenapa Ron? Nanti sore aku mau ke dermaga. Kamu aku ajak, mau nggak? Mau lah Ron. Udah lama kita nggak menikmati senja di dermaga itu. Oke, kalau begitu nanti sore jemput kamu di rumah ya. Erin pun menjawab, siap Ron. Dengan sikapnya yang manja itu yang membuatku semakin jatuh hati kepadanya. Setelah kita selesai makan, aku dan Erin kembali ke kelas. Jam pun sudah menunjukkan pukul 2 siang. Di dalam hati aku bergumam, kok belum bunyi juga bel pulangnya? Akhirnya bel berbunyi pukul 2:10. Semua murid segera bergemas sebelum pulang dan menghampiri Erin yang mengingatkan, nanti sore jangan lupa ya Rin. Dia hanya menjawab, ya Ron. Aku ingat kok dengan wajah dia sih, senyuman manisnya. Dan tiba-tiba di belakang ada yang bicara, ayo Ron, cepetan, dah lapar nih perut gua. Oh, ternyata dia Haikal. Haikal adalah temanku dari kecil. Jadi kalau kami berangkat dan pulang sekolah selalu barengan. Aku pun menjawab, oh iya Kak, sampai lupa aku pun say goodbye sama Erin. Aku pulang duluan ya Rin, jangan lupa nanti sore. Iya Ron, hati-hati ya. Sesampainya di rumah aku masih bingung apakah aku nanti berani mengungkapkan perasaanku ini. Namun setelah aku pikir-pikir, aku harus berani mengungkapkan perasaanku ke Erin. Kemudian aku segera mandi dan bersiap-siap untuk menjemput Erin di rumahnya. Perjalanan menuju rumah Erin tidak terlalu jauh. Jika naik motor, hanya sekitar 10-15 menit sudah sampai. Setelah sampai di rumah Erin, langsung mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut dari dalam dan segera membukakan pintu. Ternyata itu Kak Arlin. Kak Arlin adalah kakak kandung dari Erin yang sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Ron, cari Erin ya? Iya Kak, masuk dulu gitu. Tak panggilin Erin dulu. Iya Kak. Ron tunggu di luar saja. Oh ya, udah tak panggilin dulu ya. Tidak sampai 10 menit Erin sudah keluar dan berkata, lama ya Ron nunggu. Maaf ya, nggak apa-apa kok Erin. Kalau nunggu kamu sampai besok juga nggak apa-apa. Celuk tehku sambil tertawa. Erin hanya menatapku dengan senyuman manisnya. Oh iya, pamit dulu ya sama kakakmu. Erin pun berteriak, Kak, aku sama Iron pamit dulu ya. Ya, hati-hati. Iron. Dan aku pun segera menghidupkan sepeda motorku dan langsung tancap gas menuju ke dermaga. Perjalanan ke dermaga memang cukup jauh, mungkin butuh waktu 1 jam jika menggunakan sepeda motor. Saat itu di tengah perjalanan, Eri mengajak untuk mampir sebentar ke sebuah minimarket. Ron, di depan ada minimarket, nanti mampir dulu ya, mau beli minuman sama cemilan. Aku jawab, siap bos. Setelah selesai membeli minum dan cemilan, kita langsung meneruskan perjalanan. Tak terasa kita sudah hampir sampai dermaga. Rin, kita udah mau sampai nih. Erin hanya ya oke. Setelah sampai di dermaga, kita langsung menuju tempat biasa yang menyinari jinjanya langit dikala matahari akan berganti dengan gelap.
Dan saat itu aku mulai membuka pembicaraan. Rin, udah lama ya kita nggak lihat sunset bareng di dermaga. Iya Ron, aku juga sudah kangen banget sama momen-momen itu. Oh iya Rin, aku mau curhat boleh nggak? Boleh aja. Mau curhat masalah apaan? Masalah cewek ya? Kamu tuh ajarin. Iyalah. Mau masalah apa lagi? Dari kemarin aja aku lihat kamu kalau terus. Gini Rin, aku kan suka sama cewek tapi aku takut untuk mengungkapkannya. Emang takut kenapa? Takut ditolak ya? Dia malah memudahku terus. Enggak lah, aku takut kalau dia mau menjauhin aku. Aku udah nyaman biasa selalu dekat dengannya. Selalu dekat dengan dia, walaupun hanya sebatas sahabat saja. Memang orangnya gimana Ron? Dia itu cantik, baik, dan bagiku dia adalah cewek yang aku sukai sejak kita masuk ke SMK. Aku selalu teringat dengan senyum manisnya dan sikap yang manja. Kenapa enggak coba kamu ungkapkan perasaan itu? Tadi kan aku sudah bilang aku takut kalau dia malah menjauhin aku. Kalau enggak dicoba mana bisa tahu Ron? Tapi jangan tapi-tapian Ron. Nanti dia keburu sama orang lain. Iya juga ya. Aku sudah nyaman ada di dekatnya, tapi kalau dia sama orang lain nanti aku juga sakit hati. Nah, gitu dong. Emangnya orangnya siapa Ron? Orangnya itu cantik, baik, dan semuanya itu selalu ada dalam pikiranku. Orangnya sejarang juga sedang menikmati sunset dan memandang langit yang mulai gelap. Orang itu sekarang ada di dekatku, di sisiku, dan sedang tiba-tiba Erin memutus perkataanku. Ron, dia menyebut namaku dengan pandangan yang agak malu-malu. Dan aku meneruskan perkataanku. Iya Rin, sebenarnya aku sudah memendam rasaku ini sejak pertama kita bertemu. Aku mau mengungkapkannya tapi aku takut kalau kamu malah menjauhiku. Aku sudah nyaman bisa selalu ada di dekatku, dan aku juga selalu bisa melindungimu. Sekarang aku tinggal menunggu jawabanmu saja, Rin. Apakah kamu mau menerima perasaanku ini? Tapi jika tidak, aku mohon kamu jangan menjauhiku. Dan Erin menjawab dengan wajah yang malu-malu. Iya Ron, sebenarnya aku juga sudah suka sama kamu sejak kita pertama bertemu. Aku kira kamu malah tidak menyimpan perasaan kepadaku. Tadinya aku berharap aku bisa menjadi orang yang selalu di belakangmu, yang selalu menyemangatimu dalam susah dan senang. Aku memotong obrolan, tapi kenapa kamu tadi? Belum selesai bertanya, Erin pun malah langsung menjawab, iya Ron, tadi aku bicara seperti itu untuk menutupi rasa cemburuku itu. Saat aku bilang kamu lagi deket sama perempuan lain itu, hatiku seperti hujan duri. Walaupun begitu, aku tidak akan pernah lupa akan saat-saat ini, seperti juga sudah tahu jawaban dariku ya kan Ron? Dengan tatapan teduhnya yang sedikit air mata yang membuatku langsung memegang tangannya. Tangan yang lebih lembut dari desir pasir yang kupijak, dan aku berkata, kita akan selalu seperti ini, selalu bersama. Percayalah, aku tidak akan pernah melukai perasaanmu yang selembut benang sutra. Aku berjanji aku akan selalu bersamamu untuk melindungimu di dalam bahagia ataupun dalam jurang kesedihan. Karena tawamu itu senangku dan sedihmu itu tangisku. Jadi kamu tidak perlu khawatir kalau aku akan meninggalkan. Dan Erin hanya bisa menangis, tapi aku yakin itu adalah air mata kebahagiaan. Aku pun langsung memeluk erat tubuhnya dan seakan aku tidak ingin melepasnya. Saat-saat itulah menjadi senja terindah
yang pernah aku alami dalam sepanjang hidupku.